Evaluasi besar-besaran dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Federasi Sepak Bola Tanah Air imbas hasil mengecewakan di 2 laga terakhir. Sebelumnya, Pak Erick menanyakan soal keseriusan dan kepercayaan para pemain dan pelatih terhadap proyek Timnas Indonesia untuk masa yang akan datang. Ex-presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa jika mereka tidak percaya lagi dengannya, maka ia pun siap untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Dan kini dengan dilakukannya evaluasi besar-besaran oleh PSSI, bukan tidak mungkin ini bisa berdampak pada masa depan Sintayong di Timnas Indonesia. Ya, meski pelatih asal Korea Selatan itu masih terikat kontrak dengan PSSI hingga Juni 2027, buntut dari peluang Indonesia yang makin kecil buat lolos ke babak keempat, Coach Shin pun juga kemungkinan akan terdepak. Terbaru ada beberapa nama yang masuk radar pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Dan dari beberapa nama pelatih yang santer disuarakan, salah satunya adalah Giovanni Van Bronckhorst yang tak sedikit supporter Garuda mengeluh-elukan namanya untuk menjadi pengganti Sintayong. Dalam unggahan akun fanbase Timnas Indonesia yakni Indonesia Abroad, mereka menyiratkan kebanggaannya memiliki keturunan seperti Giovanni Van Bronckhorst yang berdarah Indonesia. Selain ungkapan bangga, akun tersebut juga berharap bahwa GVB bisa pulang ke tanah leluhur yang sekaligus bermakna mereka ingin sang pelatih untuk menukangi skuad Garuda. Sebagai informasi, Giovanni Van Bronckhorst alias GVB adalah mantan kapten timnas Belanda yang berdarah Indonesia dari Maluku. Legenda timnas pusat itu saat ini berkarir sebagai pelatih di klub raksasa Turki yakni Besiktas dengan kontrak hingga Juni 2026. Arsitek berusia 49 tahun itu pun mempunyai segudang pengalaman dan terbilang sukses dengan mencetak banyak prestasi yang gemilang, baik itu saat menjadi pemain maupun pelatih di benua Eropa. Maka dari itu tak heran jika banyak supporter Timnas Indonesia yang menantikan perannya untuk menjadi pelatih skuad Garuda di masa yang akan datang sebagai suksesor STY. Ya, dampak dari seruan tagar STY di media sosial makin membuat nama Giovanni dinilai lebih cocok buat menangani tim merah putih saat ini. Menurut pengamat sepak bola Yesayas Octavianus, Indonesia saat ini paling cocok dilatih oleh pelatih dari Belanda, yang mana hal ini tak lepas dari keberadaan sejumlah pemain diaspora berdarah Belanda di skuad Garuda. Menurut Yesayas, dengan digait-nya GVB ke timnas, pekerjaan sang pelatih tidak lagi terlalu banyak. Giovanni dinilai tinggal memoles pemain-pemain yang ada saat ini, dan yang jelas komunikasi antara pelatih dan pemain sudah tidak bermasalah. Dengan komunikasi lancar dan kedua pihak saling bisa mengerti, tentu akan tercipta sebuah hasil output yang sangat sempurna dan juga positif. Ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Yesayas ini nggak sepenuhnya salah, tapi sekali lagi, coba deh sebutin, berapa tim sih yang ganti pelatih langsung sukses? Sejatinya, kalaupun kita menilik perbandingan antara Giovanni dan Sintayong, tak ada terlalu banyak perbedaan, sebab keduanya sama-sama merupakan pelatih berkualitas dan juga levelnya pun kelas atas. Pertama, soal prestasi. Di prestasi, baik Giovanni Van Bronckhorst dan Sintayong sama-sama masuk kategori pelatih yang bergelimang gelar, terutama di level klub. GVB punya catatan apik di level klub dengan mencetak total 7 gelar bersama 3 klub, sedangkan Sintayong total meraih 2 gelar di level klub dan 1 gelar di level tim nasional. Gelar yang didapat oleh Van Bronckhorst sendiri merupakan gelar domestik di Belanda, Skotlandia, dan Turki. Sementara 2 gelar yang didapat Sintayong yakni di Korea Selatan dan juga Liga Champions Asia. Jika berbicara soal prestasi, maka Sintayong bisa saja lebih unggul karena pernah menjuarai Liga Champions Asia dan juga pernah membawa Korea Selatan juara Piala EAFF. Tapi bukan berarti Van Bronckhorst bisa dianggap remeh, pasalnya ia pernah membawa Rangers ke final Liga Eropa sebelum dikalahkan oleh Eintracht Frankfurt lewat adu penalti. Kemudian kedua, soal taktik. Berbicara mengenai taktik, Giovanni Van Bronckhorst dan Sintayong punya perbedaan yang cukup signifikan dari gaya permainan yang ditampilkan timnya.
Berdasarkan data dari Transfer Market, Giovanni Van Bronckhorst dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan pemain menyerang, sedangkan Sintayong lebih banyak memainkan pola bertahan. Hal ini terbukti dari formasi 4-2-3-1 andalannya maupun catatan timnya, di mana saat ditukangi oleh Van Bronckhorst, Feyenoord mampu mencetak 377 gol dari 176 laga atau rata-rata 2,1 gol per laganya. Pun saat di Rangers FC dengan 135 gol dari 68 laga atau rata-rata 1,9 gol per laga. Dan juga dengan Besiktas yakni 36 gol dari 18 laga atau rata-rata yakni 2 gol per laganya. Sementara buat Sintayong, berdasarkan Transfer Market bermain defensif terbukti dari formasi andalannya yakni 3-4-3 yang bisa berubah menjadi 5-2-3 saat bertahan. Hal ini pun dibuktikan dengan catatan timnya yang mana di tangan Sintayong, Songnam Ilhwachunma hanya mencetak 213 gol dari 145 laga atau rata-rata 1,4 gol per laga. Lalu timnas Korea Selatan hanya mencetak 26 gol dari 21 laga atau rata-rata 1,2 gol per laga. Dan timnas Indonesia mencetak 100 gol dari 52 laga atau rata-rata 1,9 gol per laga. Lalu beralih ketiga, yakni gaji. Soal gaji yang dikutip dari Turkish Football, disebutkan Giovanni Van Bronckhorst mengantongi gaji sebesar 1,3 juta euro dari 1,5 tahun kontraknya di Besiktas, yang mana rata-rata Van Bronckhorst mengolesi 72.000 euro atau sekitar 1,2 miliar rupiah per bulannya selama 18 bulan menukangi Besiktas. Nilai ini unggul tipis dari Sintayong yang diperkirakan mengantongi 1,1 miliar rupiah per bulannya sebelum menaikkan kontrak baru. Tapi jika kontrak baru Sintayong pada Juni lalu berisikan soal kenaikan gaji pula, bukan tidak mungkin gajinya pun saat ini melebihi Van Bronckhorst di Besiktas. Ya, dari beberapa perbandingan tadi terbukti kalau keduanya sama-sama merupakan pelatih top yang memiliki gaya permainan masing-masing buat timnya. Tapi terlepas dari itu, kalau amit-amitnya Sintayong beneran dipecat dan timnas bakal menggaet Giovanni, maka PSSI bisa meyakinkan pelatih top Eropa itu dengan menggunakan silsilah keluarganya. Ya, diketahui kalau Giovanni Van Bronckhorst memiliki darah Indonesia keturunan Maluku yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI buat memulangkannya dan mengabdi pada tanah leluhur. Cara ini terbukti sukses buat meyakinkan para pemain keturunan Belanda Indonesia untuk mau bergabung dengan timnas Indonesia seperti saat ini. Kemudian selain soal darah keturunan, PSSI bisa menggunakan kekuatan fanatisme supporter timnas Indonesia yang sudah tak perlu diragukan lagi. Baik secara dunia maya maupun nyata, tim Garuda dikenal memiliki dukungan militan dari para supporternya. Bahkan sekarang pun di dunia maya, para supporter kedapatan sudah memberikan godaan untuk Giovanni Van Bronckhorst, yang mana terlihat dari unggahan terkini sang pelatih Besiktas tersebut. Tapi tunggu, bukan cuma dua hal itu. Keberhasilan Indonesia mengatrol peringkat dari 179 dunia menjadi 130 karena adanya faktor pemain naturalisasi, tentunya bisa dijadikan senjata jika PSSI benar-benar ingin menggaet pelatih Belanda itu. Dengan komposisi skor saat ini yang diperkuat banyak pemain keturunan, tentu saja bakal mempermudah tugas dari Giovanni Van Bronckhorst secara komunikasi. Apalagi program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI sempat disebut oleh GVB sebagai langkah apik untuk memajukan sepak bola tanah air, serta memberikan dampak positif pula di masa mendatang. Tanggapan ini pun membuktikan kalau Giovanni sejalan dengan program yang dilakukan oleh Federasi Tanah Air. Ya, jika PSSI benar-benar menginginkan jasa dari Giovanni, maka cara-cara tersebut tadi layak untuk digunakan. Meskipun di satu sisi Federasi juga harus mempertimbangkan sisa kontrak Giovanni bersama Besiktas yang baru akan usai pada 30 Juni 2026 mendatang.